Ini gue sebenarnya kagak tahu ya, ini opening apa, gue juga gak ngerti ya. Anggap aja ini podcast gue baru bikin ya. Ya. Jadi ini bakal jadi format terbaru. Terbaru. podcast gua, ya. Ini Jadi- green screen ini semua. Ini green screen. Oh, iya. Jadi ini green screen, ini nggak ada yang bener sini. Oke. Nah ini gue kedatangan sebenarnya, ini teman gue. Jadi buat yang belum tahu, ini adalah Ogut. Di Instagramnya kalau lu ketemu Ogut, ada gak sih Ogut? Mudah Nggak coba ada, sekali ya. Ada yang mudah cuma sekali. Dulu tuh gue sebenarnya dengerin podcast dia waktu gue masih miskin. Sekarang kayaan lo anjing. Gue dulu dengerin podcast lu. Gue inget banget. Gue waktu itu naik motor. Masih ngerjain agensi gue. Gue sama dengerin ada beberapa yang menurut gue kayak lu kan ngebahas yang anak kuliahan tuh. Ya. Yang menurut gue waktu itu lumayan relate gitu. Ya. Selesai dari kuliah kerja. Gue belum kuliah gue dengerin lu tuh waktu itu. Jadi gue lumayan ngikutin sampai tahun 2020 di mana gue mulai bikin konten terus kita akhirnya kenalan. Jadi gue kenalan dia Gue DM lu. 2020, 2021, 2022, 4 tahun berarti ya. Gue 4 tahun kenal dia. Masih nongkrong kita ya. Masih nongkrong sampai sekarang. Kan lo udah di dunia perinfluencer kan ada teman yang datang dan pergi kan pasti kan. Iya, kalau kita 4 tahun masih masih, sama ya. masih berteman. Dari zaman tech hire jadi ke Patek. Oke. ke McLaren. Oke. Dari sini kita akan mulai. Kenapa jadi lu yang nyerang gua nih? Ini kan siap, podcast gua nih. Siap. Oke. Sekarang gua pengen nanya, Gut. Dulu kan katanya lu tuh kerja, Gut. Ya. Nah, ini buat yang belum tahu, kan banyak yang suka kadang ngeremehin pekerjaan content creator kan. Ya. Ini orang tuh dulu consulting di Big Four ya. Ya, di Big Four. Sebut nggak usah kali ya. Janganlah. Oke, dia dulu consulting di Big Four dan ya, lumayan oke. Lu kuliah sampai mana kuliah? Gue kuliah 3 gelar. Apa aja tuh? Sebutin gelar lu. Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Master Business Administration. Umur 22 gue udah dapat. Ekonomi, hukum, MBA. Itu umur 22 gue udah lulus. Umur 22 tahun udah sikat semuanya, udah kerja di Big Four. Iya, jadi gue kalau Timothy itu prestasinya kayak sekarang umur 22, gue gelar aja. Nah. Umur 22. Tapi gua mau nanya, Gut. Itu kan umur 22 dengan semua gelar lu itu, lu ibarat masuk ke Big Four, consulting lagi. Ya. Itu kan udah kayak mimpi Banyak orang lah. banyak orang. Kayak mama lu pasti bilang, bangga sekali sama Ogut gitu masuk consulting. Nyokap gue sih kagak ya. Enggak. Biasa aja gitu. Nah, enggak bukan nyokap orang lain. Nyokap orang lain. Mungkin ya. Nyokap orang lain. Saudara besar gue, keluarga besar gue bilang, Nyokap gua aja mungkin bangga kalau gua punya 3 gelar terus gua consulting, mungkin dia bangga banget waktu itu sama gua. Pertanyaannya, ngapain keluar? lebih cuan konten kreator. Oke, nggak bahas cuan deh. Ya. Lu ngomong kan sekarang content creator. Ya. Tapi kalau misalnya zaman dulu, lu kan belum jadi Ogut yang sekarang. Belum jadi good. Nah itu apa yang bikin lu kayak decision, oh gue harus lompat nih, gue harus keluar. Oke, jadi basically dari dulu kan gue dagang, Mot. Iya. Gue tuh, kalau kata nyokap gue dagang dari playgroup. Lu dari playgroup? Kata nyokap gue ya, gue gak sadar, gue gak ingat. Jadi gue minta 1.000 sama nyokap gue beli gundu. Nah, Gundu isinya 5, gue jual satunya 500. Jadi gue untung 1.500 tuh, kali 3 tuh. Itu gue pertama kali dagang, ya kan. Nah, dari awal itu gue udah tahu nih, emang diri gue dagang. Karena gue ngerasa dagang mau laku mau enggak, yang penting gue nawarin gue puas. lu puas dengan nawarin? Puas. Gue tuh nggak pernah malu kalau orang-orang pada malu jadi sales dan lain-lain, gue nggak pernah malu. Emang gak punya malu aja lu? Emang nggak boleh malu. Oke. Gue pernah lagi dulu pacaran ya. Ya. Dulu mantan gue kan di daerah sekolah Islam di BSD. Ya. Sambil nunggu mantan gue cabut. Al-Azhar? Iya, Al-Azhar. Berarti orang kaya nih. Middle class. Gue bawa kayak habatus sauda, minyak zaitun dan lain-lain. Gue tawarin ke nyokap yang di situ lagi nungguin anak SD. Laku coy. Nah. Nggak malu tuh lu? Nggak malu. Orang kan jualan bubur aja diem-diem di sekolah ya kan? Nggak malu. Nah, gue memang dasarnya dari dagang. Ya. Gue nggak pernah malu. Dulu gue kuliah di UPH. Oke. Bokap gue masih bisa ngebiayain ya, privilege. Gue di UPH gue nawarin kambing ke teman-teman gue yang kaya buat kurban. Lu nawarin kambing di UPH? Nawarin kambing, iya. Gokil. Jadi memang gue Miras nggak? enggak. Maici. Kalau miras ya kalau diundang aja dulu ya sebelum berhenti. Nah, alasan gue keluar karena gue ngelihat gue itu bukan jiwa karyawan. Gue bukan jiwa yang bekerja. Karena gue percaya nggak semua orang itu diciptakan cocok di kantor. Kenapa tuh? Coba jelasin kenapa nggak semua orang cocok di kantor? Kita kan punya beberapa karakter ya kayak koleris, melankolis, pragmatis, sama sanguin gitu-gitu kan. Nah setiap karakter itu kan kalau gue kan pegangnya MBTI walaupun orang bilang itu pseudoscience ya kan. Iya. Tapi memang ada orang yang memang suka segala sesuatunya udah hierarchical, segala sesuatunya udah teratur, gue tinggal ngikut aja. Oke. Contoh orang yang kerja di pabrik. Oh ya udah, ada yang memang cocok, ya udah gue stempel jedet geser. Ya. Ya udah itu aja gitu. Tapi kalau menurut gue karakter gue nggak bisa kayak gitu. Gue butuh selalu ada challenge dan
mungkin kayaknya karakter lu sama. Kalau misalnya let's say lu kerja di kantor, lu nggak suka dikasih tahu 1 lu gini, 2 gini, 3 gini, 4 gini, 5 gini, enggak. Tapi lu cuma disuruh kayak gue maunya ini, terserah gimana caranya lu atur. Yang penting deadline-nya hari ini kelar. Gue sukanya kayak gitu. Dan itu nggak mungkin bisa ditemukan pengalaman gue di kantor. Sama yang kedua, karena gue dari jalanan ya, gue jualan dari dulu kan. Itu kan kalau kita fasenya jualan kan, face-nya cepet kan, tar. Sementara pas gue kerja di kantor, sebelum mengambil sebuah keputusan, gue harus izin dulu sama senior gue. Senior gue izin dulu sama supervisor. Oke, tapi apa yang bikin ibaratnya akar dari ketidakmauan kerja 9 to 5 di cubicle ini? Apakah itu dari lu di sekolah mungkin? Lu ngerasa kayak, oh di sekolah tuh duduk kayak gini gak enak? Apa gimana? Akarnya itu apa? Akarnya adalah gue nggak menguasai my time sih. Waktu lu rasa gak bebas? Gue nggak ngerasain my time sama my place. Bukan tempat pijet ya my place ya, tapi apa namanya, tempat gua gitu. Gue aja gak tahu tuh sama Zaman dulu ada tuh. Nah, kalau misalnya gue kerja kantoran, gue kan dari daerah Serpong ya, gue harus commute dulu karena ngincer murah kan. Gue harus ke stasiun Rawabuntu, Tanah Abang, terus habis itu ke Sudirman. Rawabuntu yang belakang ya? Iya, yang di situ. Terus gue harus naik Kopaja, ya kan. Menurut gue kayak, gue sering kali ngelihat ada pekerjaan yang sebenarnya gue bisa kerjain dari rumah, tapi gue harus datang ke kantor atau ke tempat klien. Yang dimana gue harus commute. Katanya team working. Ya, tapi kan ujungnya yang penting klien happy, bos. Iya. Ya kan? Mau lu kerjanya gimana, yang penting PPT-nya cakep. Iya. Ya kan? Nah, itu yang gue mikir kayak, kok nggak efisien kayak jadi consulting itu buat PPT doang sebenarnya. Outputnya kan deliverable-nya PPT. Oke. Dan advisory. Advisory. Jadi jagoan bikin PPT lo sebenarnya. Kok jago banget PPT. Jago. Itu alasannya. Time freedom sama place freedom. Yang selanjutnya akarnya lagi adalah gue hitung. Let's say gue mau punya 50 juta sebulan. Gue hitung di posisi gue yang sekarang, gue kacung banget dulu waktu kerja. Gue paling bawah lah. Tapi kan udah lumayan pasti dapatnya. Iya, oke. Associate 1 gue. Oke. Associate 1. Terus gue hitung, kalau misalnya gue mau dapetin 50 juta sebulan, gue harus ke jabatannya apa? Iya. Sama gue harus nunggu berapa tahun. Oke, correct me if I'm wrong. Consulting setahu gue tuh naiknya cepet. Oh, tapi itu bukan cepet yang lo mau. Lo mau lebih cepet lagi. Oke. Bukan cepet yang gue mau. Oke. Akhirnya gue ngeliat, kalau untuk sampai ke 50 ya, waktu zaman itu ya, dan gue ngeliatnya nggak bisa terlalu presisi, karena kan di Glassdoor ya, gue ngeliatnya Glassdoor. Mungkin gue butuh di bagian antara asisten manajer dan manajer. Yep. Dan seingat gue ya, untuk sampai ke sana tuh associate 1, associate 2, terus consultant, senior consultant 1, senior consultant 2, baru asisten manajer, ada asisten manajer 2 lagi. It takes so much years buat gue untuk nyampe ke sana. Oke. Kayak gitu. Dan dimana untuk mencapai ke sana itu gue harus korbanin my time freedom sama place freedom. Sementara gue tahu di luar sana ada jalan yang lebih mantep. Karena gue pernah jualan kurban, net profit ke gue gocap. Lu kayak tipe-tipe orang yang baru baca buku ini 4 Hour Working. Tim Ferriss. Iya. Gue juga pertama kali baca buku pasti bingung. Betul. Tapi yang Tim Ferriss itu bagusnya yang time-nya itu sih. Iya, waktunya. Oke, jadi sebenarnya lu oke aja sampai lu decide ke sana, tapi begitu udah nyampe kondisinya lu baru ngerasa kayak, wah ini kayaknya bukan gua. Tapi triggernya gua mau tahu apa yang bikin lu berani, ibaratnya lu lompat jurang nih. Apa yang bikin lu lompat jurang, kayak apa, kayak keresahannya apa sih? Keresahannya. Kan lu tadi yang sugar coating kan time and place, kan yang real nih. No sugar coating ya. No sugar coating nih, ini benar no sugar coating. Jadi waktu gua tuh masuk ke consulting itu tujuannya adalah belajar. Memang nggak mau kerja dari awal. Iya. Waktu itu di tahun 2015-2016. Itu zaman Gojek tuh lagi naik banget. Oke. Semua orang nyobain Gojek yang zaman dulu ojol tuh bisa dapetin 15 juta, 12 juta. Yeah. Semua kiblat usaha tuh ke Nadiem pasti, ke Pak Nadiem Makarim. Udah jadi menteri pakai Pak ya kan, Pak Nadiem Makarim. Berarti kan kita mainnya valuation game dong. Yeah. Valuation game kan. Nah, gua ngeliat Nadiem Makarim dulunya ex McKinsey. Oke, ya, ditempatin di tempat lain. Ditempatin di tempat lain. Nah, habis itu gue coba masuk tes McKinsey. PST tes aja gue nggak lolos karena gue nggak belajar kan. Jadi McKinsey ada 2 tes, PST tes sama case interview. Gue nggak lolos yang PST tes. Akhirnya gue masuk yang Big Four. Nah, di tengah perjalanan gue karena gue belajar kan, belajar dan lain-lain gitu. Gue ketemu satu mentor hidup nih, bukan mentor yang lo ikutan bootcamp atau apa. Ini benar-benar mentor yang ketemu di restoran gitu. Dia ex McKinsey.
Terus dia nanya sama gue, lu ngapain kerja di Big Four? Gue tanya, oh ya gue pengen belajar untuk, ya gue bilang, gue pengen jadi konglo, gue bilang kayak gitu kan. Mau jadi konglo. Mau jadi konglo ya kan, waktu itu ya, umur 24. Seumuran lu berarti lah. Nah terus dia bilang, oh kalau misalnya lu mau jadi konglo, ya, lu mau jadi orang yang punya bisnisnya banyak, you need to go to pasar becek. Artinya lu harus pergi ke street. Alasannya apa gue tanya? Kalau misalnya consulting, dia consult perusahaan orang, misalnya TBK atau apapun itu sangat beda sama lu bangun bisnis, bro. Karena kalau misalnya lu consult TBK, perusahaan-perusahaan yang udah besar, they have too much capital. Sementara lu jualan barang, lu harus mikir gimana caranya dengan capital gue yang seadanya ini, gimana caranya gue bisa dapetin exponential growth-nya tuh lebih oke dibandingin gue bakar capital gue. Dia bilang itu agak susah didapetin. Kayak gitu. Jadi akhirnya setelah gue ngomong kayak gitu makin confirm, oke, gue cabut. Gitu. Itu triggernya berarti lu mau cabut di situ. Oke. Nah lu cabut yang pertama kali. Itu konten apa yang lu pertama kali bikin waktu itu? Tawa lagi deh. Alasan orang tidak kaya anjing. Gue aja miskin ngajarin orang kaya. Jadi lu bikin alasan orang tidak kaya. Iya. Oke. Ya bener, alasannya gue goblok ya. Tapi sebelum itu gue jualan ayam bakar dulu banget. Lu jualan bakar? Jadi sukses gak tuh? Enggak lah, gagal lah. Kalau sukses udah ada. Kalau sukses gue ngipas ayam, bro. Jadi gue tuh cukup hemat, Mot. Gue tuh nggak banyak mau. Jadi gaji gue cukup oke. Gue cuman habisin sebulan tuh 3 juta. Cuman buat commute dan lain-lain. Sisanya gue masukin saham. Jadi gue invest saham dari 2015. 2015 ya? 2015. Nah, waktu itu gue ingat banget. Ini bukan ajakan pembeli. Dulu gue masukin saham Merck. Oke. PT Merck. Itu perusahaan keluarga kan dari Jerman kan. Ya zaman dulu kan kita taunya ya nabung saham, dollar cost averaging, terus aja, terus. Nah cuman gue ketiban hoki, Brexit. Oke. Brexit naik 40% gue naik tuh. Ya udah gue cash out kan. Beberapa bulan kemudian gue cabut. Nah itu gue jadiin modal buat bikin warung ayam bakar. 1,5 tahun bangkrut. Hilang semua. Gaji nggak ada tuh. Nol. Gitu. Betul. Dari ayam bakar itu sampai akhirnya bikin konten. Kok jauh banget? Ayam bakar bikin konten. Apa sih yang bikin konten lu? Logikanya gini deh. Bukan logika. Pengalaman gue gini. Waktu gue jualan ayam bakar, waktu itu lagi rame juga Arif Muhammad bikin sate Jepang. Oppa Yakitori. Yoi. Terus habis itu kayak kekinian. Oke. Sama gue artis lah ya. Yoi. Sama Ruben Onsu bikin geprek bensu. Iya. Terus gue lihat, wah, kok ini orang bisnisnya belum jalan, orang pada ngantri mau beli gitu kan. Sementara gue udah pasang umbul-umbul, baliho, didatengin tukang palak gara-gara masang neon box gitu kan. Gue udah sebar-sebar brosur ke stasiun Sudimara, namanya itu dekat sini. Sudimara, gue sebar-sebar sampai diusir preman. Kok gue nggak kaya-kaya nih gue nih jualan ayam nih ya kan. Operasional gue bagus banget. Karena kan ya dari consulting gue belajar berpikir terstruktur, gue belajar business process improvement dan lain-lain. Itu jadi rapi banget. Gue sempet tinggal ke Bali sebulan, lancar aja. No problemnya gak ada sales aja. Gak ada sales itu dia. Pas gue ngeliat mereka berdua nih, yang influencer pada bikin-bikin kayak gini, kayak anjir. Gue harus punya followers, gue harus terkenal. Biar apa? Biar bikin bisnis makin gampang. Karena kan prosesnya sebenarnya dibalik kalau content creator itu. Orang bisnis biasanya cari produk, bikin toko, cari market. Kalau content creator enaknya dibalik, cari market dulu, pikirin produk apa yang dia butuh, jual. That's it. Jadi bikin kolamnya dulu. Yes. Lu mancing di kolam lu sendiri. Yes. Oke. Dari situ lu start bikin konten untuk ngajarin orang cara jadi kaya. Awalnya nggak laku. Nah lu nggak laku itu berapa konten? Kan orang ada yang bilang, oh gue coba bikin konten nih tapi baru 1, baru udahan. 10 berarti 10 minggu ya? 10 ada yang laku 1 akhirnya? Nggak ada, belum. Konten ke-11, jadi gue nyoba-nyoba mau. Travel vlog ya. Semuanya tuh. Ya, terus kenapa orang nggak kaya. Ya kan, terus ya cara jual emas gue bikin, konten apa aja gue bikin dulu dah. Pokoknya yang menurut gue berarti gitu kan. Terus suatu hari yang dulunya pacar gue sekarang udah jadi bini, dia kan punya ALS extension. Dia mau hire karyawan. Karena gue konsultan, dulu bikin modulnya HR, ya kan. Nanya lu. Iya, dia nyuruh gue bikin interview. Ya udah gue sekalian rekam aja. Tiba-tiba itu gue upload 1 bulan 2 bulan kemudian jebret naik. Naiknya tuh gara-gara itu. Gue ingat banget nama kontennya 6 pertanyaan jebakan interview HRD.
Dan landscape dari YouTuber waktu itu yang ngebahas tentang HRD itu nggak banyak. Cuma ada satu, itu juga bapak-bapak, ya pembawaannya nggak gitu asik, ya nggak gitu datanglah trafficnya. Lu jadi orang HRD dulu sebenarnya. Konsultan yang bantuin HRD bikin Dia bantuin HRD. Jadi konten lu tuh konten HRD ternyata. awal ya. Oke, setelah itu? Setelah konten HRD, kan gue ngeliat ya, gue bikin konten HRD udah banyak yang masuk kerja, terus udah banyak yang bilang say thank you kan. Yeah. But at the end, kayak 2 bulan 3 bulan ada aja orang yang bilang, bang gue udah ikutin konten lu kerja di kantor tapi kok gue nggak nyaman ya, kok gue pengen cabut ya, kok ngerasa ya standar lah, ini bukan passion saya gitu kan. Terus gue mikir, wah kenapa nih, kok pada kayak gini gitu kan. Terus dia bilang, gimana sih bang cara kayak abang jadi konten kreator. Dan semenjak di situ gue ngeliat, wah market nih. Ya udah gue bikin konten tentang perjalanan gue bikin konten, jadi konten kreator, bangun akun. Kita tuh sebenarnya lumayan mirip sih dari segi yang kantornya. Kalau gue mungkin lebih agak ekstrim dibanding lo ya. Jadi gue waktu pas di sekolah itu, gue pernah duduk di situ. Terus gue mikir, anjing ini gue ngapain ya sebenarnya di sini? Di mana, di sekolah? Di sekolah waktu itu gue lihat, ini gue diajarin apa gitu. Waktu kan, jadi gue sebenarnya belajar accounting itu udah lama gue. Gue belajar accounting itu dari SMP. Gue udah ngerti accounting itu lumayan dalam lah. Accounting, financial statements, gue udah baca. Diajarin accounting yang dasar gitu, persamaan dasar akuntansi. Gue kayak duduk di situ terus gue tidur kan, gue bingung. Ini gue diajarin apa? Dan di situ gue sadar kalau gue begini terus itu ujung-ujungnya adalah kantor. Ya. Kalau gue pintar di sini ini kayak training groundnya jadi kantor gitu. Ibarat gladiator sebelum perang itu dilatihnya di sini gitu. Ya. Gue pikir, gue di situ gue ngomong sama diri gue waktu itu cukup muda, umur 16 kalau nggak salah. Karena gue waktu itu udah harus biayain nyokap gue karena ada satu dan lain hal. Gue bilang bahwa gue seumur hidup nggak akan mau kerja di kantor. Gue nggak akan pernah mau kerja sama orang. Gue nggak akan pernah mau kerja di cubicle. Ya. Karena gue rasa, gue bilang waktu itu gue mending mati. Jadi gue mending melarat sekali di kolong jembatan, tapi gue usaha sendiri dibanding gue di kantor. Gue se-ekstrim itu. Lu pernah kayak gitu nggak mikirnya? Kalau gue mungkin beda sama lu ya Mot ya. Kalau lu kan lu mikir sendiri ya. Iya. Gue tuh lahir dari anak middle class lah. Bokap gue bukan pengusaha, nggak ada perusahaan keluarga sama sekali. Jadi bokap gue itu dari miskin tuh lantainya nggak ada tanah ya, itu standar miskin lah. Terus temboknya itu setengah doang, atasnya tuh bilik gitu loh. Bokap gue kayak gitu. Jadi dia kebetulan dulunya atasnya kaya nih, punya kebun kelapa di Anyer. Iya. Dia dapet ampasnya nih, ibarat kata beli di pucuk, ya udah flop gitu kan. Nah bokap gue itu karyawan, kerjaannya tiap hari ya itu bangun subuh kan ke Bekasi ya, jadi dia harus bangunnya lebih pagi gitu kan. Pulang malam, bangun subuh, pulang malam. Dia selalu ngomong sama gue kayak gini, jangan kayak papi. Jangan kayak papi, kenapa? Papi nggak bisa main, nama asli gue Dio ya. Papi nggak bisa main sama Dio gara-gara papi ke kantor. Papi nggak bisa ngelihat tumbuh kembangnya Dio setiap hari karena papi ke kantor. Papi juga nggak bisa, papi cuma bisa main sama Dio Sabtu dan Minggu. Ya kan? Jangan kayak papi. Nah, bapak gue bisa kayak gitu gara-gara dia baca zaman dulu kan Robert Kiyosaki yang lagi Rich Dad Poor Dad. Mungkin dia mau jadi Rich Dad kali ya. Oke. Gitu alasannya. Itu kan yang terjadi sama lu waktu itu yang bokap lu bilang dan lu akhirnya lihat. Tapi sekarang bisa diaplikasikan gak sama lu? Kan lu baru punya anak juga kan? Lu akhirnya bisa punya waktu sekarang? Oh sangat Mot. Enak banget jadinya. Gue kerja di rumah. Ya lu kan kerja di sini nih ya. Ini kerja di sini. Ibarat kata nih, ini kamar gue di atas sama kayak lo. Di sini dia studio gue. Oke. Di sebelah sananya lagi nih, di sebelah sini nih. Itu studio istri gue. Jadi istri gue ada yang benar-benar ada karyawannya di ruko. Ada lagi yang buat dia praktek di rumah. Ya kan? Ya udah gue kalau misalnya ini namanya kita depan komputer kadang punggung pegel kan. Ya gue berdiri, gue ngeliat anak gue lagi main-mainan nih, gue main dulu sama anak gue. Oh jadi bisa balik-balik gitu ya? Iya lah, mau pergi langsung ke mall hari itu juga kayak oh ya udah tunggu 10 menit ya. Ke Bali juga langsung bisa. tiket pesawat ya. Cuman masih repot ya karena bawa anak kecil kan ya. Gitu. Tapi dulu sebelum punya anak tuh lu langsung kemana pun gas aja itu. Gas aja. Mau diving sini gas aja. Apalagi waktu itu pas COVID. Wah, itu murah semua kan. Murah semua. Lu keliling dah tuh, puas dah tuh. Gue 6 bulan atau 7 bulan gitu di Bali. Lu 6 bulan 7 bulan di Bali. Sampai gue udah bosen kayak gue kemana lagi nih di Bali ya. 6 bulan. Gila sih 6 bulan. 6 bulan. Tapi lu emang passionnya travel, jadi lu pengen punya location freedom ini? Sebenarnya enggak sih setelah gue jalanin sih ya. I just love the game of yang lu bilang capitalism sama money sih.
Oke, gue pengen, ini mungkin banyak yang nanya, lu mah pasti cuman buat jualan kelas, lu bohong lu. Beneran gak sih bisa ibaratnya time freedom, location freedom? Kan ada orang yang punya pemikiran bahwa kayaknya gue emang ditakdirkan di kantor nih seumur hidup. Kayaknya itu too good to be true. Itu too good to be true gak sih? Karena coach bisnis zaman sekarang bilangnya gini kan, owner kita yuk jalan-jalan. Ya. Bisnis jalan, owner jalan-jalan. Ya. Itu ada gak sih? Bisnis jalan, owner jalan-jalan. Kalau gue ya, ini gue kasih tahu rutin gue nih ya. Gue nggak ada, rutin gue kalau orang meditasi gue sholat subuh. Gue bangun tidur, sebelum gue sholat nih, itu kan sekitar jam 5 lah, jam 5 gue sholat. Gue nggak tepat jam 4.30. Yang gue lakukan, lihat harga Bitcoin dulu, Oke, aman ya kan. Udah kejemput belum tuh jaringan-jaringan gue kan. Terus habis itu gue sholat, udah kelar sholat ya kan, gue langsung buka handphone. Gue ngeliat ini malam tadi ada nggak tim gue yang ada masalah dan lain-lain gitu kan. Abis itu setelah kelar kayak gitu ya gue ambil kopi, nge-vape sambil minum kopi, langsung buka laptop, gue langsung kerja. Itu gue lakukan. Jadi nggak ada yang meditasi pagi gitu? Nggak ada, kalau gue sih nggak ada. Yang mau diingetin tuh nggak ada. Nggak ada. Di waktu gue ke Bali pun ini menarik ya. Dulu gue waktu kerja di konsultan liburan tuh bawa laptop karena takut klien telepon harus ada meeting dadakan. Janji gue nggak akan mau liburan bawa laptop lagi. Ternyata liburan selalu bawa laptop. Jadi jilat ludah sendiri lah. Betul, itu benar. Karena gini yang gue lihat ya, walaupun kita kan udah punya karyawan, saya udah di delegasi. Tapi at the end your business itu harus otak lu gitu loh. Decisionnya tetap di lu. Of course, karena karyawan lu kalau misalnya mau karyawan lu bikin decision buat lu kasih saham yang sama lu. Iya, karyawan tuh cuma buat hemat waktu sebenarnya. Betul, ya kan? Tapi otak tetap di lu. Tetap di gua, ya kan? Jadi lu harus tetap ngecek kayak gitu. Cuman enaknya kalau lu di luar kantor kayak gini, lu bisa atur kapan ngeceknya, kapan gua mau sebentar dulu deh main sama anak gua gitu. Kebebasan ngatur waktu lu. Gua tembak deh langsung deh. Jadi content creator tuh emang dapetnya bisa seberapa sih? Kalau gue ya? Lu aja. Kayak jangan kasih kira-kira nominal, tapi kayak kalau kerja di mana tuh jabatannya kayak gimana lah? Untuk dapat uang kayak lo. Direktur bank kah? Lebih mungkin ya. Lebih lah. Direktur bank tuh berapa emang? Tergantung bank apa. Let's say bank bukan buku bank ya? Tengah lah, ya bank tengah lah. Berapa? Gue nggak tahu. Ratusan. Dapat. Sebulan dapat, ratusan dapat. Cuman dari bikin konten dan bebas tuh itu waktunya tuh bisa 2 jam sehari kadang. Bisa bahkan sehari gak ada kerja juga bisa kan? Kalau gue lihat gini, landscape content creator kan sebenarnya cuma ada 3. Education, motivation. Motivation itu yang gak ada edukasinya, cuma lebih ke ngasih kata-kata bijak gitu. Sama entertain. Paling gede itu sebenarnya entertain cuannya. Cuman odds-nya kecil, Mod. Odds itu probabilitas untuk lu naiknya karena banyak unsur selera. Kalau konten kreator edukasi kayak lu kan edukasi, motivasi dan lain-lain, kan nggak banyak selera, cuman seleranya ke personality lu, tapi kan intinya ada exact information yang ya itu tuh nggak terlalu perlu variasi variabel yang banyak. Kayak mereka datang ke konten kayak gini pulang bawa sesuatu lah. Yes, intinya kayak gitu. Nah kalau di education paling penting adalah lu jangan cuman makan endorse, lu harus backup sama something yang bisa lu predict. Predik secara statistik itu salesnya gimana? Jadi misalnya digital product atau digital paling seksi digital product sih, NPM-nya gede banget. Jadi kerja content creator bisa dan lu udah buktiin bahwa itu bisa buat dapetin uang sebesar direktur bank. Bisa. Nah, gue pengen nanya dari hasil uang itu, kayak waktu itu kan tadi lu ngomong lu sholat subuh, terus lu bahas Bitcoin tadi. Ya. Karena katanya salah satu organisasi itu haram. Jadi gue jelasin dulu gimana sih kalau kita sebagai muslim itu untuk melihat ini hukumnya gimana gitu kan. Jadi di muslim itu kan sebenarnya sumbernya kita itu adalah Al-Quran sama Sunnah. Al-Quran itu ya kitab, ya kan, kitab dari Tuhan. Sunnah itu adalah ucapan dari Nabi yang bukan di record ya, dicatat sama sahabat-sahabatnya. Turunannya lagi itu namanya ada mazhab, Mod. Mazhab itu ada A, B, C, D namanya ya. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, sama Abu Hanifah gitu ya. Nah, biar gue persimpel, anggap ada satu kitab investment. Ya kan? Terus ada orang yang mengumpulkan kitab investment tersebut, ilmu-ilmunya sampai jadi 4 aliran. Alirannya misalnya Cathie Wood, Michael Saylor, Berkshire Warren Buffett, sama Michael Burry, ya kan. Nah, di Islam ini,
lu boleh pilih salah satu, tapi syaratnya lu harus ada gurunya. Jadi nggak boleh kayak, oh yaudah kita comot yang ini deh, kita comot yang ini. Itu berdasarkan guru gue. Nah, mengenai Bitcoin halal atau haram, gue tuh punya guru. Oke. Jadi gue merefer sama guru gue. Guru gue itu ex-banker. Oke. Salah satu bank buku 4. Ex-banker, dia hijrah, cabut semuanya ex-banker. Dia belajar yang namanya fikih muamalah. It's a law of business. Oke. Law of business, business law lah. Fikih muamalah. Karena kebetulan dia tetangga gue juga, gue belajar lah fikih muamalah sama dia. Fikih itu artinya law. Jadi ada law of aturan atau law of ibadah, law of muamalah itu transaction gitu-gitu. Suatu hari gue nanya, Mas, Bitcoin itu haram apa halal? Tanya Ustadz gitu kan. Terus kata dia, kalau misalnya dia kebetulan tesisnya dia untuk lulus di kuliahnya dia ngomongin tentang syariah law of cryptocurrency. Oke. Jadi memang tesisnya kayak gitu. Jadi dia ambilin dan lain-lain. Nah, berdasarkan dari dia, Bitcoin itu boleh kita investasikan. Spot tapi. Ya, kalau futures kan pasti ada derivatif. Staking juga nggak bisa. Oke. Staking nggak bisa. Oke. Jadi gue berbasis sama guru gue yang itu. Only spot itu lu boleh. Only spot. Oke. Padahal ya gue tahu cara cuan short sama long gitu loh. Lu nggak bisa pakai. Nggak gitu bisa. Kan? Elite wave yang lu pelajarin gak ada gunanya berarti kemarin ya? Ya guna lah buat spot lah. Nungguin wave A ini. Nah jadi oke, kita kan tadi bahas Bitcoin. Tapi gue pengen lihat lu sebagai content creator. Of course lu pasti punya portofolio. Kecuali content creator yang goblok ya. Yang benar-benar uangnya cash aja. Gue tahu lu gak goblok. Kira-kira lu baginya itu seperti apa? Gue pakai barbell ya. Lu pakai barbell strategi? Pakai barbell strategi. Jelasin sedikit buat yang belum tahu. Jadi ya lu anggap barbell ini handphone gue nih ya. Ini barbell nih di tengahnya ada tiang gitu kan. Tiang gitu kan. Kan santai. Iya. Ada tiang gitu kan. Jadi lu tuh mainnya di risk yang jangan tengah-tengah, jangan nanggung. Mendingan lu ada yang safe banget sampai returnnya tuh tipis banget. Iya. Sama yang bener-bener returnnya tuh Gila. hantem mampus gitu. Sama, gue juga selalu barbell. Gue gitu. Nah, mungkin Timothy porsi barbell yang risknya lebih besar daripada gue. Karena kan gue udah punya buntut, udah punya anak gitu kan. Nah, jadi gue tuh barbell kiri, barbell kiri. Barbell kiri gue tuh 60%, 40% barbell kanan. Oke. Ya kan? Ini liquid ya, gue gak ngomongin fixed asset ya. Iya. Ini gak ngomongin rumah. Gak ngomongin. Ini liquid, jadi kalau besok mau disikat bisa dijual. Betul. Jadi gue itu sekarang 20% itu kripto. 20%. 10% US stock. 10% US stock. 10% lagi my business. Kan saham bisa haram juga. Kalau misalnya ada syariahnya gue ambil. Oke. Gitu. Nah, jadi tapi rencana gue pengen pindahin ke kripto 30%. Oke. Jadi lu mau pindahin dari 10% itu ya. Kripto lu rebalance ke kripto. Nanti. Bener yang kata lu. Person who wants to catch two rabbits catch nothing. Gue belajarin dari zaman dulu kayak waktu gue jadi content creator, gue nggak ada tuh bikin jualan kopi misalnya atau apa. Gue udah fokus content all creator. in aja, hajar satu kan. Ibarat kata gue di pinggir julang nih, lu harus maju, kalau enggak lu jatuh aja udah gitu. Yeah. Jadi gue ke kripto, gue kena flop 2 kali kripto kan. 2017 masih zaman btc.co.id. Yeah. Terus habis itu NFT kena flop. Ini tahun ketiga nih. Mudah-mudahan nggak flop. Cycle selanjutnya lah ya. Cycle selanjutnya jangan sampai flop lah. Gue harus jadi pranksi, the next pranksi ya. Terus kalau yang safe-nya itu gue gold maxi. Iya. Gold maxi. Gold box lah juga ngambil ya. Gue masih ada dolar karena gue belinya 14.200 ya. Iya. 14.200. Gue meminta switch istri gue ke gold. Sama masih ada berapa porsinya kan? Itu kan 20 Bitcoin, 10 US stock kan. Goldnya berapa? Goldnya itu 20%. 20%? 20%. Yes. Gue kira lebih gede, katanya maksi. Masalahnya gini, karena ada kemarin tuh gue masukin RDPU sama RDPT. Oke. Gitu. Bentar. Lu RDPU ini kan, lu tadi bilang gak boleh main derivatif. Ya. Tapi RDPU ini kan, siapa sih kan ada time deposit dalamnya? Syariah. Oh iya, RDPU syariah. Nggak ada yang nggak syariah. RDPT? Syariah. Semuanya? Semua syariah, nggak ada yang nggak syariah. Oh, aman kalau gitu ya? Aman dong, Okay. aman, insya Allah. Oke, itu aman. Jadi RDPU sama RDPT, nah berapa tuh? Porsi berapa? RDPU, RDPT gue lupa ada di Excel gue selalu track. Total mutual fund ya? Total mutual fund total berapa?
Berapa persen? Gold 20, cash mungkin 20, cash 30, mutual fund. Berarti 20 dong. Ya. Jadi mutual fund 20, cash 30 dalam bentuk USD sama ya rupiah. USD rupiah itu 30%. 10 itu di US stock, 20 di kripto, 20 lagi berarti di gold. Bentar, pelan-pelan. Tadi berapa? Gold 20%. Gold 20. Terus abis itu Cash 20. cash 30 dong. Oh sorry, cash 30. 10% reksadana. Iya. 50. Oke. 60 udah. Ini kita jadi waduh ngawat. Cuman tahu anak kecil. Oke, itu udah 60. Ini udah 40. Nah, udah 60 nih. 40-nya itu 20% Bitcoin, bukan Bitcoin ya, kripto, terus abis itu US stock 10%, 10%-nya lagi bisnis. Oke. Nah, nanti gue mau arahin semua 30%-nya ke kripto. Oke, lu kan rebalance kira-kira. Yes. Oke, lumayan menarik sih. Nah, lu encourage content creator tuh buat investing atau enggak? Seperti pertanyaan itu ulangi sempat mengabik tinggal. Oke. Ya. Encourage content creator. Lu encourage nggak sih sebenarnya content creator untuk investing? Oh jelas lah. Semua harus invest bro. Nggak bisa enggak. Kan seminimal-minimalnya kita nggak cuan invest, at least uang kita nggak kemakan inflasi lah. Logika kayak gitu. Karena ya kita tahu kan money supply itu kan naik terus kan. Yeah. Money di printing terus kan. Ya gue pernah ngitung. Waktu itu gue lagi jalan sama bokap gue lagi di Jakarta nih, lagi nggak di Balikpapan. Gue nanya bapak gue, Pih, dulu itu tahun papi beli rumah pertama kali berapa sih harganya? Dia bilang, papi dulu pertama kali beli rumah tuh 1995 katanya. Terus dia bilang, kira-kira nggak nyampe 100 lah untuk ukuran 200 meter, 150 meter gitu kan. Gue kepo dong. Iya. Gue kepo, gue lihat rumah di Bintaro yang 200 meter. Ada iklannya coy. Iklannya tuh 200 meter itu 54 juta atau 64 juta di tahun 1995. Gue cari lagi rumah yang 200 meter di Bintaro yang sama. Iya. Ya 190, 180 gitu gue masih gue diskon lah untuk gue jadiin patokan. Harganya sekarang 2,6 M. Ya kan? Gue bikin Excel. 1995 2023 gitu. Harga rumah sekian. Gue convert semuanya ke harga dolar, harga emas saat itu. Fakta yang gue lihat adalah, ini kenapa gue gold maxi ya. Emas itu kalau di tahun 1995 untuk dapetin, nih gue masih ingat, satu rumah tersebut itu butuh 1,9 kilogram. Udah dapat rumah itu ya? Dapat. Pas udah di 2023 naik jadi 2,1 kilo. Oke. Terus gue hitung growth-nya berapa, maksudnya kenaikan kebutuhannya berapa, itu 2% satu tahun. Selama 28 tahun tersebut. Ya. 2% satu tahun. Ya kan? Jadi kalau lu punya gold 1,9 kilo di 1995, lu tinggal nambah 0,3 kilo lah buat beli rumah yang sama. Sementara dengan uang kita, itu kayak kalinya banyak banget. Dengan USD kalinya juga banyak banget. Nah maka dari itu gue ngelihat investment ini, kalau lu nggak nyari cuan, at least buat hedging lah. Oke. Buat hedging inflation. Karena gue juga bandingin kan, kayak CAGR-nya gold berapa, CAGR-nya emas berapa. Gue sih dapetnya angkanya ya. Gue tariknya gue lupa 10 tahun apa 20 tahun terakhir, CAGR-nya emas tuh ini gue bisa salah, 6%-an, 7%-an yang gue lihat. Terus habis itu gue ngeliat kayak S&P 500. S&P 500 itu kalau dari interest sih 18% dibilangnya. Enggak sih, karena 12 ya. di inflation adjusted tentu di bawah lah. Let's say 8-10 lah. Ini belum gue adjust inflate. Oh iya. Kayak gitu. Terus gue lihat lagi Bitcoin 21%. Oke. Ya karena kan gue pakai barbell strategy ya. Ya udah paling safe-nya gue taruh gold. Ya kanannya kan? hantam. Sama cash, kanannya hantam ke Bitcoin aja gitu. Karena lu portofolio banyak aset juga, kayak ada satu stok di sini, satu stok sini, kayak mampus pusing kan, kita dagang juga, bisnis juga kan. Tapi itu portofolio sebenarnya lu fans Ray Dalio apa gimana? Itu super safe sih. Lu agak masih lumayan mirip sama dia punya portofolio namanya all weather portfolio, pernah dengar? Belum. Itu dia portofolio yang dibilang bakal tahan segala macam bencana dunia lah. Itu bakal lewat selama 100 tahun juga masih aman. Punya lu tuh mirip, tinggal digedein alokasi di mutual fund yang ada obligasinya aja sih sebenarnya. Iya. Sama ini sih, kenapa gue pilihnya BTC ya, kripto ya. Gue mikir ya, kalau lu mau transfer duit ke luar aja kan agak susah ya.
Iya. Dibutuhin. Udah pernah lo? Udah pernah coba? Gue kan dengarnya dari lu tim. Oke, gue mikir gini, let's say, nauzubillah min zalik ya, kan. Kita ada something yang di luar kontrol kita dan akhirnya ada bencana di negara kita ini gitu ya. Mudah-mudahan nggak sampai ya. Mudah-mudahan nggak sampai lah. Berarti kan let's say kita harus flee keluar dong. Iya. Gue ngeliat kalau gue investnya di properti let's say, wah gimana flee-nya? Kan suratnya doang yang gue pegang, ya kan? Terus kalau misalnya gue bawanya cash, belum tentu di sana mau terima cash kita karena ada nyampe airport juga diambil bisa. Cash bukan airport sini, airport sana. Betul. Gold ya, walaupun Maxi Gold juga agak susah sih ya kan. Kecuali lu punya private jet. Betul, ya doain lah ya, doain. Nah, yang gue lihat yang bisa lu bener-bener traveling the world, lu bawa aset lu itu 2. Jam tangan, bener sih sebenarnya. Jam tangan sama kripto. Jadi sebenarnya actually kenapa gue beli ada Patek Nautilus 917? Alasan gue beli Patek tuh waktu itu karena gue mikir ini sebenarnya kayak tabungan berjalan gue. In case misalnya kenapa-napa nih, terus gue memang gak bisa bawa apapun. Gue keluar itu, gue ke Singapura, itu gue dapat sekitar 180.000 apa $200.000 cash. Yes. Dan pasti diterima. Ibaratnya lu ngegembel di negara orang karena udah ada nama kan kayak Patek, iya, lu tinggal jual. Lu jual aja. Lu masih hidup gitu loh. Lu masih hidup sangat-sangat enak lah. Bisa tahan 6 bulan 10 tahun lah. Karena lu pakai Patek itu misalnya yang 5711 ke airport kan nggak ditanyain ini Patek di. Iya, dia nggak tahu juga gitu. Kalau lu punya gold yang mungkin harganya nggak semahal Patek, pasti ditanyain ini buat apa gitu. Betul. Ya itu sih. Kalau kripto kenapa enak? Karena kan ya jaringan blockchain ya. Selama kita punya Trezor mah gue ya, Trezor atau Ledger-nya, cold wallet-nya, kita bisa akses di mana pun kan. Bahkan nggak perlu kan sebenarnya Trezor. Betul. Lu bahkan tinggal di sini, lu beli lagi di sana, tinggal masuk. Betul. Yang penting lu seed phrase-nya. Kalau apalagi lu kalau apal udah game over cuma 12 kok. Masa nggak bisa apal? Punya lu apa? Bisaan nih, bisaan lu. Oke. Jadi gokil. Thank you. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Namanya teman-teman Timothy. Teman-teman Timothy. Mereka pecundang gue panggil. Oke. Thank you, Mot. Bye. Jadi kita makan di mana abis ini? Anjas. Dompet Dompet lu kan hilang. Kan kemarin dibayarin lu.